Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu bersamaan 2 Oktober 2021. Market as usual tak gerak. Okay, so as usual seperti yang sudah lazimnya, uh, setiap selesainya penghujung bulan saya akan membuat satu kompilasi tentang my previous trading performance. Contohnya kali ini saya akan mereview my previous performance bagi bulan September. Oh, kenapa saya buat begitu? Bagi apa ya? Bagi agar saya dapat melihat di mana kekurangan, kelemahan diri saya. So, as a trader, as a full-time trader, saya sentiasa memperbaiki diri. Saya tak nafikan juga, kadang-kadang saya juga melakukan kesilapan-kesilapan maupun kerugian-kerugian dalam trading. Bagi saya itu that is the bread and butter of the forex trader lah. Dah biasa lah kan. So untuk bulan September, uh, shortly saya akan review performance. Bukan nak tunjuk ke apa ke tidak. Uh, as I said tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, saya review itu bukan bagi melihat di mana kekurangan dan kelemahan diri saya, dan sedikit sebanyak dapat memotivasikan untuk saya lebih baik di hari-hari seterusnya. So yeah, that is my origin country, ya. Negara Brunei Darussalam, negara Brunei yang tercinta. So ini adalah memang moto saya, The Hidden Secret of Ichimoku, dari awal lagi. Okay. Ini adalah performance sepanjang bulan September, dari awal 1 September sampai ujung bulan tu. Again, bukan saya nak tunjuk apa tidak. Saya nak review, dan dalam masa yang sama saya juga akan menjawab ada persoalan yang ditanyakan. Jadi sambil itu saya buat performance nak tunjuk performance saya. Again, saya bukan nak ria ke bangga, tidak lah. I just proud to myself, itu saja. Okay. So ada yang tanya kepada saya kenapa saya menggunakan, kalau rata-rata memang 100% of my trading account menggunakan micro. Saya tidak ada menggunakan standard. Broker saya XM. Okay, kebanyakan 90% broker saya adalah XM. Disebabkan sudah lama sangatlah dengan XM. Kenapa saya menggunakan micro? Dulunya saya menggunakan standard account juga, tetapi oleh sebab dalam my trading style sedikit berbeza, disebabkan saya ni terlalu, entah, mungkin itu cara saya, banyak layer. Jadi disebabkan layer, jadi banyak yang mempersoalkan saya adalah menggunakan demo account. Okay. Saya tidak menggunakan sebarang demo account. Okay. So that's why kalau diperhatikan semua account saya menggunakan micro. Saya memang jenis menggunakan layers. Okay. Banyak saya tak dapat saya tidak dapat menghilangkan tabiat saya untuk single entry ke tidak. So saya lebih, entahlah, mungkin saya mendapat kepuasan apabila saya menggunakan layers begitu. Okay.
alasan kedua kenapa saya menggunakan micro, uh, saya dapat manipulate di penggunaan micro account ni, because kalau standard, kalau kita gunakan account macam ni, memang ialah kalau betul-betul profit, yes. Okay, what happen kalau kita entry sudah dekat sini sell, tiba-tiba dia bawa naik. So memang saya lebih banyak kerugian daripada keuntungan. So makanya saya menggunakan lot. Pada awalnya saya akan menggunakan lot kecil, dan apabila di atas baru saya menggunakan lot yang agak besar untuk cover whatever load yang floating merah dekat bawah ni. Okay, dan apabila saya nampak sudah confirmation tu macam ni kan, breakout sudah macam tu, so saya akan tambah load yang agak keras. Okay, then that's the main reason kenapa saya menggunakan micro. Satu, saya tidak suka macam menggunakan perkataan demo account. Yang satu, dan yang keduanya, micro adalah satu cara saya untuk mengurus takbir saya punya money management. Saya agak sedikit keras dalam penggunaan money management. Kata lain, saya tidak berapa bagus dalam pengurusan money management. Makanya saya menggunakan micro. Okay, so saya dapat menggunakan kaedah micro. Kalau standard memang begini, saya tidak melihat itu sebagai kaya, tidak. Saya lebih mengurus you manage the risk. Okay, kalau kita mengurus risiko, insyaAllah the profit will come. Okay, saya lebih mementingkan pengurusan risiko daripada hasil. So apabila kita dapat mengurus risiko dengan baik, insyaAllah the profit will show itself. Okay. Yang tanya juga kenapa saya selalu menggunakan sesedap rasa saja. Ini adalah moto saya, hashtag saya dari dulu sampai sekarang. Okay. Kalau tengok Facebook apa, memang ini adalah hashtag saya, tag team yang kenal dengan saya. Kenapa? Because dulunya apabila saya menggunakan trading, saya akan menjangkakan TP dekat sini. Okay, so ada jangkaan-jangkanya tertentu. Tetapi akhirnya saya terlalu taksub sangat untuk price tu akan cecah kepada TP, maka saya hold. Dan akhirnya ada bukan satu ketika, dan beberapa kali, banyak kali, price membuat U-turn, then it happen to be yang tadinya profit dah jadi merah. Malah ada yang MC macam tu. So makanya di situ saya mengambil kesimpulan, apabila saya sudah merasa sudah cukup untuk profit with the ratio and risk and reward 1:2, 1:3, 1:4, macam tu ratio dia lah. Okay, kalau goal apa semua habis besar sikit lah, 1:5 macam tu. So kalau rasa saya cukup, then cukup lah. So saya just sedap rasa je lah. So saya just close. Selalunya saya akan mengambil best close the position based on the percentage. Kalau macam ni, saya mengambil selalunya 60-40. 60% saya akan tutup close, dan another 40% saya hold with stop loss positif, ataupun 70-30, macam tu lah, 80-40. It depends on the kalau masih lagi jauh, dan saya ambil 50-50, 60-40 macam tu. So itu yang saya katakan sesedap rasa. Itu kata lain, itu naluri lah. Nak ajar macam mana pun saya tak terti sangat. So basically this is performance untuk bulan September. Yang saya tunjuk ni semua adalah profit. Okay. So adakah saya tidak pernah rugi? Yes, saya pernah rugi juga. Kalau tak pernah rugi itu bohong sangat lah. Okay, sangat-sangat bohong lah.
bulan September MC 2, SL 1, MC 3, SL 1. Okay. MC saya taklah worry sangat tentang MC kah tidak. Sebab tu saya kalau perhatikan saya layer macam tu, kalau bahasa kasar dia gila-gila lah macam tu kan. Because dalam satu-satu trade saya menggunakan modal yang saya sudah tetapkan awal. Bermakna kata lain, saya sudah set risiko saya. So saya hanya menggunakan $100 Brunei. Itu modal saya ya. Itu adalah bersamaan dengan 70 US. $70 USD. Dan kadang saya menggunakan $50 Brunei. Itu adalah 35 USD. So most of the cases kalau saya MC pun paling-paling pun saya rugi dalam macam bulan ni saya MC 3. So 170, 70 dan 35. Itu saya kerugian saya. So bermakna stop loss pasal account tu dah grow. So saya macam kena handle lah account tu daripada MC. Because saya grow dari awal account tu, tetapi saya cut loss saja. Okay, saya cut loss is okay, but the account still profit. Yang MC tadi tu I'm willing to lose. Okay, apabila saya melakukan saya peruntukkan risiko saya 70%, $70, I don't have any fear anymore dalam trading. Because kenapa? Most of the cases sebelum-sebelum ni saya banyak jatuh itu aja. Banyak belajar daripada yang sudah. Apabila dulu modal saya ribu-ribu kan macam tu. Apa yang bermain dalam pikiran saya ada lebih dahulu adalah ketakutan saya untuk rugi. Walaupun saya ada menggunakan teknik Ichimoku apa, tetapi kerugian tu, fear tu terlalu banyak menebal di dalam pikiran saya. Akhirnya stigma fear tadi tu lebih menguasai dalam membuat satu-satu keputusan, especially dalam trading. Akhirnya apabila fear, ketakutan tadi tu menguasai pikiran saya tidak akan melakukan trading yang baik. So akhirnya saya buat satu kesimpulan, this is the amount that I'm willing to lose untuk trading ni. So $70. So $70 kalau saya rugi dalam $70 tu, it's okay. So the next day insyaAllah kita buat lagi. So bermakna kalau saya rugi, it's okay. Okay, bermakna saya tidak dikontrol oleh siapa-siapa, melainkan apabila saya trading, akhirnya saya trading dalam keadaan tenang, ada setup, baru saya trade macam tu lah. Okay, itu saja yang trading performance 3 kali MC bulan ni dan 1 stop loss. So yang lainnya alhamdulillah, mudah-mudahan bulan hari-hari dan bulan-bulan terus ke depannya kita terus profit lagi lah. So ini pegang bagas sajalah. Some people call me TGR aja. Okay, so taklah sipu-sipu sangat, biasa saja. So the hidden secret of Ichimoku, that itu memang saya punya branding dah lah, macam tu lah. Okay, so itu juga. Nah, ini picture lama, jangan terpengaruh sangat. Ini pun satu hal juga. Dulunya saya banyak belajar daripada yang dulu dari pengalaman saya. Saya terlalu admire sangat kepada trader-trader lain. Apabila orang sok tunjuk duit berkepuk-kepuk macam tu, beli Ferrari lah, apalah kereta itu ini. Akhirnya that not so much dalam meningkatkan diri saya. Malah itu ada bagi saya untuk
apa, just to acknowledge lah, macam tu lah, cukuplah macam tu. Akhirnya uh, kita harus melihat diri kita sendirilah, okay, melihat kebolehan diri kita sendiri daripada melihat orang lain. You can admire people, you can belajar dengan orang, tetapi you have your own way, dengan cara. Saya selalu sebut apabila saya membuat satu talk atau seminar macam tu, perkataan saya, just be yourself. Okay, kita adalah diri kita, jadilah diri kita sendiri, dan kita tak perlu menjadi orang lain. Namun nevertheless, kita jangan berhenti belajar. Kita terus belajar dan belajar. Ini adalah ni dulu dah, ni dah gambar lama dah. Rasanya lebih dalam belasan tahun dah. Okay. Itu masa tengah ngajar lah. Scalp Chi dan Tai Chi itu adalah salah satu teknik yang ada yang saya kategorikan the hidden secrets of Ichimoku. Yang paling ke saya, Tai Chi is the best, yang paling sampai sekarang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Scalp Chi bukan saya tidak berpegang. Oleh sebab scalping saya tidak agak kurang sesuai dengan jiwa saya. So sekarang saya lebih santai macam tu dengan Tai Chi. Okay, so ni adalah apabila sahabat saya dari TV yang jemputlah macam tu. Okay, so that's Brunei. Not so much on me. So itu saja yang dapat saya kongsikan. Apa-apapun, sekali lagi saya tekankan, video ni saya buat bukan untuk nak tunjuk ria, pandai, sipu master otai, no. Saya buat ini adalah kebiasaan saya untuk review setiap bulan performance on my performance trading saya. Dengan itu saya dapat melihat kekurangan, kelebihan, dan mana bahagian yang harus saya perbaiki. So tujuan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat memberi sumber inspirasi kepada trader-trader di luar sana untuk mencapai satu trading yang konsisten macam tu. Adalah mustahil dalam masa yang singkat tanpa melalui pengalaman maupun self discipline. Okay, ya, human factor lah, saya anggap human factor macam tu lah. Human factor ni sabar, disiplin, nak jaga money management macam tu lah. Okay, so saya sendiri pun dah masuk belasan tahun dalam trading. Bukan dalam masa yang singkat untuk saya sampai ke tahap ni. Apapun harap apa yang dikongsikan dapat menjadi sumber inspirasi kepada kawan-kawan. Sekarang saya dah lama jadi full time trader. Saya rasa banyak bersyukur because lebih-lebih lagi dalam keadaan global sekarang diselubungi oleh COVID-19. Makanya saya lebih santai, aman, tenang, seronok macam itulah di dalam walaupun dalam PKP, dalam quarantine or whatsoever, tetapi kita boleh menjalankan bisnes kita trading dengan santai macam itulah. So akhir kalam, saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, dan budak-budak Tai Chi dan yang pernah belajar Ichimoku dengan saya, mudah-mudahan korang semua terus diberikan cahaya sinar kepahaman dalam memahami lagi apapun sekali teknik, especially dalam Ichimoku, akhirnya hingga sampai mencapai satu kejayaan, kecemerlangan, dan mencapai satu financial freedom. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.